serba, obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi bersama Sobatkom dimanapun kalian berada. Masih bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Dan alhamdulillah senang masih bisa menyapa seluruh Sobatkom. Dan tentunya semoga teman-teman tetap menjaga puasanya dan juga ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa dengan baik dan juga lancar. Nah, episode kali ini senang banget Anis sudah bersama dengan Ketua MUI Kota Bontang, Ustadz Dr. Andes Misbahul Munir MPD. Selamat datang Ustadz, terima kasih sudah hadir kembali. Waalaikumsalam. Jadi episode sebelumnya mungkin kita membahas terkait zakat ya Ustadz ya. Dan mungkin episode kali ini kita sepertinya akan membahas terkait bagaimana nih cara kita memaksimalkan nikmat yang sudah Allah berikan berupa indera Ustadz. Indera baik penglihatan, pendengaran, dan indera-indera lainnya. Jadi terkadang kita sebagai manusia nih masih kurang bisa mensyukuri nih apa yang sudah Allah berikan, termasuk nikmat indera-indera tersebut. Nah, bagaimana saat kita memaksimalkan hal tersebut? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saat ini tentu yang paling pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil. Di tengah-tengah siam kita, puasa kita masih bisa bertemu kembali, jumpa kembali, saling mengisi, mengingatkan diri pribadi serta saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini syukur tentunya bagian daripada sebuah ungkapan yang paling utama dan pertama. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa afdhalud du'a alhamdulillah, sebaik-baik doa itu adalah mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Kemudian kita juga menyampaikan ungkapan salawat taslim, salawat salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menyampaikannya kepada beliau, karena memang hanya beliaulah nanti yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa yang budiman, kalau tadi kita diharapkan kita bisa membahas tentang masalah indera, saya teringat dengan ayat Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Maknanya kurang lebih firman Allah ini adalah, sungguh kata Allah, banyak sekali isinya neraka itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka itu, jin dan manusia itu, berarti kita ya manusia ya, mereka punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, dan punya telinga tapi tak mendengar. Allah menyampaikan mereka itu adalah seperti hewan-hewan ternak. Balhum adal, bahkan mereka jauh lebih parah daripada hewan ternak, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar sangat rugi, sangat ghafil, berarti dia adalah orang menyia-nyiakan, yang ingkar, yang lalai dan lain sebagainya. Itu kalau boleh saya ibaratkan sekarang begini, karena ini bicara binatang, maka saya juga sedikit menyinggung masalah binatang nih. Suatu ketika ada dialog antara 3 hewan. Pertama ada kelelawar, yang kedua ada kerbau, yang ketiga ada cacing. Mereka adu argumen tentang siapa yang paling benar dan siapa yang paling bagus. Nah, mereka ini, 3 hewan ini, ternyata mereka juga suka menjelekan yang lain gitu ya. Kadang-kadang kita nih seperti kira-kira manusia itu kadang-kadang ya, kalau
apa keburukan orang sejauh apapun itu selalu tampak, tapi keburukan diri sendiri selalu tidak pernah tampak. Anggaplah semut di seberang lautan itu kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tidak pernah kelihatan. Itulah kira-kira ibrah nanti yang akan kita bicarakan tentang hewan ini. Contohnya 3 hewan ini suatu ketika, yaitu yang namanya kerbau, dia bilang, saya lihat binatang yang namanya kelelawar itu hewan paling jorok, paling kotor dan paling menjijikkan katanya, kata si kerbau. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena ternyata dia memiliki suatu pandangan bahwa, ini adalah pandangan dari dirinya ya, pandangan bahwa yang namanya kelelawar kan hidupnya kan di atas nih, malam dia keluyuran, ngelayap, tapi kemudian tidur di tempat-tempat yang begitu sunyi sehingga dia niat bahkan menggantung, bahkan kakinya ditaruh di atas. Artinya pada saat itu, kenapa kerbau mengatakan dia paling jorok? Loh, gimana wong pantat aja ditaruh di atas, kemudian kepala kok ditaruh di bawah? Coba kalau ngising, kalau buang hajat ya, buang kotoran, pasti kena mukanya. Iya Kak, jorok banget. Itu kata si kerbau. Ungkapan ini tidak salah apabila kerbau kemudian mengatakan demikian. Karena kenapa? Ya karena tadi memang benar adanya. Tapi kemudian yang namanya kelelawar mendengar apa yang dia sampaikan. Kata kelelawar, saya kok dikatakan buruk kayak gitu. Dia nggak tahu dia bahwa saya ini saat ini sedang melaksanakan misi Allah. Allah menciptakan aku dengan segala kodratku. Walaupun itu sebetulnya jelek menurut Anda, menurut kerbau, saya tetap menerima semuanya ini, bahwa inilah keagungan Allah. Aku diciptakan seperti itu. Saya malah bersyukur ketika aku membuang kotoran. Justru itulah bagian daripada syukurku kepada Allah. Aku menerima apapun yang Allah tentukan. Jadi kan opini dari si kerbau ini jelas negatif. Tapi si kelelawar mengatakan dia adalah dengan berpikir positif bahwa apa yang saya lakukan semata-mata karena dia mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada saya. Subhanallah. Gak ada yang salah dua-duanya. Kalau cara pandangnya yang beda. Gitu kan dia. Nah setelah itu tiba-tiba yang muncul namanya cacing. Cacing berkata, kerbau, justru kamu yang paling jorok itu. Ya badan besar, gagah, bahkan kamu tuh apapun kalau kamu lawan kamu mungkin gak kuat, ya. Bahkan anggaplah mungkin hewan buas, harimau dan sekalipun Anda pasti akan melawan. Tapi kamu tuh sudah tahu di depan mata bahwa di depan mata sebelah kanan itu ada air bersih kayak gitu. Tapi kalian bangsa kerbau mandinya malah di tempat-tempat yang jorok, yang lumpur dan sebagainya, kubangan dan sebagainya, kata si cacing. Nah, apa yang terjadi ketika dapat komentar itu? Maka yang namanya kerbau kemudian mengadakan pembelaan. Pembelaannya apa? Kerbau berkata, wahai cacing, tahu nggak kamu? Justru saya ada di sini, ada di kubangan ini. Saya sedang mendapatkan misi dari Allah. Apa misinya? Allah, kamu mana ada misi apa itu? Iya, karena di dalam itu banyak sekali bakteri-bakteri ataupun mungkin binatang-binatang kecil yang memang dia butuh makan, dan aku diutus oleh Allah untuk memberikan makanan kepada mereka semuanya, kan tubuhku besar. Dan memang namanya tempat jorok, tempat kotor kan tempatnya kuman dan sebagainya. Itu beneran. Bahkan aku bukan hanya peduli kepada mereka, aku pun juga peduli terhadap burung-burung yang ada di sekitar saya. Apa? Setelah saya tenggelam, kemudian saya muncul lagi, ku biarkan burung itu hinggap di atas pundakku, kata si kerbau. Ya. Dan aku biarkan, justru ketika aku masuk ke dalam itu, di situ aku membawa hewan-hewan kecil yang itu memang ada konsumsi dari para burung yang ada. Bukankah ini suatu misi yang luar biasa yang Allah berikan kepada aku? Tidak ada lagi. Itulah bahwa kepribadianku menurut kamu jelek, tapi sebetulnya ini adalah misi yang luar biasa yang Allah berikan kepadaku. Menang lagi. Yang ketiga, maka wah ini kata si kelelawar,
Sebentar, saya jangan ngomong, kata si kelelawar. Kelelawar ngomong, yang paling jorok itu justru kamu. Sama si cacing bilang gitu. Apa? Kamu buktinya suka belusukan. Belusukan masuk ke tanah. Ke tanah. Ya, tanahnya kotor ya juga dimasukin. Di situ ada apa juga kamu masukin terus. Itu paling jorok kamu itu. Nggak ada itu yang paling jorok seperti kamu. Ya, ya. Terus bahkan pokoknya paling menjijikan lah. Hidupnya cuma melingkar dan sebagainya. Biasanya kayak gitu terus. Apa kata cacing? Kelelawar, kamu tahu nggak? Ini adalah tugasku yang Allah berikan. Apa? Aku justru malah memberikan manfaat kepada yang namanya tumbuh-tumbuhan. Dengan penggemburan tanah yang setelah saya belusukan, tanah menjadi gembur, tanah menjadi bagus, tanah menjadi subur. Itu adalah karyaku. Makanya padi apa dan sebagainya itu tumbuh karena ada aku di dalamnya. Di dalam tanah itu aku menggemburkan tanah dan menjadi buah dan menjadi subur. Itu justru malah lebih beri manfaat kepada, bukan hanya kepada tumbuhan itu sendiri, tetapi kepada orang yang akan memetik hasilnya, yaitu manusia. Subhanallah, tiga-tiganya ini adalah mereka punya komentar sendiri tentang siapa dirinya. Dirinya perasaan paling baik, tetapi belum tentu menurut orang lain itu baik. Nah, tidak ada yang salah. Pendapat dari cacing benar. Pendapat dari kelelawar juga benar. Pendapat dari sapi itu benar. Anggapan-anggapannya itu hanya melihat bahwa sering sekali kita melihat apapun makhluk yang lain atau orang lain itu selalu kita katakan bahwa orang lain itu adalah dengan prasangka yang buruk. Itu sering. Kejahatannya, jadi termasuk bentuk-bentuk segala bentuk perbuatan maksiatnya bahkan juga kelihatan. Akhirnya suka dihibah, sedangkan kita belum tahu bagaimana tentang diri kita. Ternyata kita pun juga sama digituin orang. Nah akhirnya apa? Ketika hewan ini sepakat, nah, kalau gitu siapa dong yang paling benar nih? Katanya mereka bertiga, ayo kita cari juru pengadil. Nah, anggaplah juru pengadilnya malaikat nih. Ya, maka datanglah ngadil kepada mereka. Ya malaikat, saya itu masa saya diolokin saya paling kotor, paling jorok, kata yang satu. Satunya juga sama. Masa dikatakan saya paling jorok, paling kotor. Yang satu juga sama. Tiga-tiganya akhirnya menyimpulkan. Kemudian setelah itu malaikat menyampaikan apa alasannya. Ya, kamu apa pembelaanmu apa? Oh begini. Saya disampaikan pembelaannya. Alasan mengatakan kotor begini, jorok begini. Setelah ada pembelaan, maka malaikat pun tersenyum kepada ketiga hewan itu. Dan senyumannya itu memberikan jawaban yang luar biasa. Semuanya kalian tidak ada yang salah. Semuanya adalah kalian tetap dalam koridor mengabdi kepada Allah. Itu adalah hal yang sangat positif. Loh kalau gitu siapa yang salah dong? Kata si kerbau. Nah kemudian apa jawabannya? Mereka bertiga kompak. Yang banyak salah adalah manusia. Loh kok manusia? Malaikat ngomong begitu. Terus apa yang terjadi? Mengatakan manusia, karena Allah sendiri menyampaikan bahwa itu Allah sampai menyampaikan bahwa manusia seperti hewan ternak. Kan berarti kan sama dengan saya, kata kerbau. Berarti sama dengan hewan-hewan yang lain. Bahkan mereka lebih parah dari kita. Kalau lebih parah dari kita, kata hewan, berarti dia lebih buruk dari kita. Makanya manusia yang paling banyak salah. Nah itu, apa akan dijelaskanlah di situ. Tahu nggak kenapa manusia begitu? Bukankah Allah sendiri mengatakan bahwa manusia itu punya hati, tapi tidak punya perasaan, nggak punya rasa. Iya. Subhanallah. Coba, ada di depannya banyak kaum duafa, orang lemah, fakir miskin. Zakat cuma diambil sendiri, enggan mengeluarkan zakat. Itu kan manusia. Coba binatang tadi, bagaimana tanah menjadi subur, bagaimana dia menyumbangkan badannya sendiri untuk segala hewan yang lain. Itu luar biasa. Tapi manusia dapat rezeki, zakat tidak dikeluarkan. Berarti dia kan sama dengan makan kotorannya sendiri. Itu manusia. Punya hati tapi tak merasa. Tidak pernah peduli kepada fakir miskin, kepada du'afa, kepada orang-orang yang seharusnya dia bantu, diberikan, dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum.
Kemarin sudah saya sampaikan bahwa pada harta mereka ada hak orang asail dan orang yang meminta-minta dan fakir miskin yang selalu menunggu uluran tangan kita. Jadi kalau manusia seperti itu nggak mengeluarkan zakat, berarti dia adalah orang-orang yang paling buruk. Yang kedua, kata Allah, dia punya mata tapi tak melihat. Tahu apa ini maksudnya? Banyak orang sekarang ya, orang melihat bahwa di pinggir jalan banyak mungkin orang yang meminta-minta, ataupun orang yang orang yang dalam keadaan benar-benar menderita, orang yang salah. Tapi kita jarang kemudian peduli sama mereka, melihat tapi nggak pernah menolong. Mereka cuma menghardik. Ada orang datang ke rumah kita, melihat ada orang datang minta-minta, apa yang kita katakan? Alah, paling dimakan sendiri, paling apa suudzonnya duluan. Iya. Nah kalau seperti itu, mana pedulinya? Padahal dia kepada orang melihat sesuatu yang salah, tapi dia tidak mau membenarkan, mengusahakan untuk bisa memberikan kebenaran pada orang seperti itu. Pantas kalau kemudian disamakan dengan hewan, udah gak peduli. Yang ketiga, punya telinga tapi tak mendengar. Nasihat setiap hari udah didapat. Ayo zakat, ayo infak, ayo sedekah, ayo sholat, ayo puasa dan nasihat setiap hari. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. kiri. Apalah dapatnya nanti. Kalau seperti itu jamaah rahimakumullah, betapa naifnya kalau sama kita kemudian oleh Allah sampai dikatakan mereka seperti hewan. Kenapa Allah menyamakan seperti hewan? Hewan itu tidak punya akal, hanya ada insting. Manusia punya akal, tapi dia tidak mau menggunakan akalnya. Makanya, ya apa bedanya dengan hewan? Bahkan terkadang sampai Allah mengatakan balhum adul, bahkan mereka lebih parah daripada hewan. Kenapa? Karena sudah dikasih akal, sudah dikasih hati, sudah dikasih semuanya oleh Allah. Manusia terbaik, hamba yang terbaik, makhluk yang terbaik, tapi kelakuannya lebih parah daripada hewan atau binatang. Makanya Allah sampai mengatakan begitu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah itulah pemirsa yang berbahagia, bahwa kita ini perlu peduli. Kita perlu untuk saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita bisa memberi kepada orang dan berbagi kepada orang, itu adalah dalam rangka untuk membersihkan harta kita sendiri. Ketika kita zakat yang kita keluarkan, itu hakikatnya adalah untuk membersihkan baik yang berhubungan dengan jiwa dan raga kita maupun pada harta yang kita makan, yang kita konsumsi setiap hari. Kalau kita memberikan zakat, berarti kita telah memberikan kepada keluarga kita harta yang halal. Ketika kita sudah memberikan harta yang halal, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleh, dan keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi luar biasa ya Ustadz. Jadi Allah ini menciptakan kita sebagai hambanya ini sudah bentuk paling sempurna ya Ustadz. Betul ya. sekali. Jadi kalau kita tidak bisa memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan ini, ya Allah menyamakan kita dengan binatang. Betul. Bahkan lebih buruk dari binatang. Jika Betul. misalnya memang apa yang kita lakukan ini sudah melebihi batas lah bahasanya. Iya, dan itu tadi apalagi kita sedang di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan kita juga tidak lupa untuk memaksimalkan kepedulian kita dengan melibatkan perasaan tentunya, melihat orang-orang di sekitar untuk bisa saling membantu dan mengerti ya Ustadz ya. Baik, Masya Allah, ini luar biasa materinya Ustadz. Cuma karena waktu yang terbatas, jadi memang kita harus sudah cukupkan. Terima kasih Ustadz Subal Munir untuk penyampaiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Dan terima kasih juga kepada Sobatkom yang selalu setia menonton podcast Oserba di channel YouTube Raja TV. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan kita lewat aplikasi Radio Praja TV yang teman-teman bisa download di Play Store teman-teman semua. Dan saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba obrolan serba ada, selalu ada untukmu.